Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Hilangnya satu keluarga di California, Amerika Serikat secara tiba-tiba ternyata menyimpan sebuah misteri yang mengerikan. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Keluarga McStay terlihat hampir seperti keluarga sempurna bagi kelas pekerja dalam keluarga Amerika. Dari pertengahan hingga akhir tahun 2000-an, keluarga mereka bisa hidup dalam kenyamanan dan masa depan yang terjamin bagi kedua anak mereka. Joseph McStay yang berusia 40 tahun adalah seorang pekerja keras. Dia adalah pemilik dari bisnisnya sendiri yang telah berjalan sukses. Perusahaannya merancang dan memasang air mancur dekoratif dalam ruangan. Hal ini memberikan Joseph kesempatan untuk bekerja dari rumah dengan jadwal kerja yang fleksibel sehingga dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan keluarganya. Istrinya yang berusia 43 tahun terlahir sebagai Virginia Lisa Aranda, namun dia dipanggil dengan sebutan Summer. Dia adalah seorang agen real estate berlisensi. Selain itu dia juga adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Dengan karir yang stabil, Joseph dan Summer dengan mudah menyediakan kebutuhan keluarga mereka, terutama untuk kedua putra mereka, Gianni dan Joseph Jr., yang masing-masing berusia 4 dan 3 tahun. Mereka bekerja keras dan membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan bahagia yang penuh dengan kebahagiaan dan tawa. Di bulan November 2009, keluarga McStay pindah dari Orange County, California, dan kemudian menetap di Fallbrook yang terletak di utara San Diego County. Mereka sedang merenovasi rumah yang mereka beli di Fallbrook dan mengubahnya menjadi rumah impian mereka. Pada tanggal 3 Februari 2010, seorang teman datang membantu untuk mengecat rumah. Dan di hari itulah menjadi pertemuan terakhir anggota keluarga McStay dengan orang terdekat. Karena apa yang terjadi setelahnya menjadi misteri hingga penemuan mengerikan yang terjadi di tahun 2013. Tanggal 4 Februari 2010 menjadi hari biasa bagi keluarga McStay. Tidak ada hal aneh atau firasat dari beberapa anggota keluarga yang bercakap-cakap dengan mereka di hari itu. Joseph sempat melakukan percakapan telepon yang terburu-buru dengan ayahnya di pagi hari. Setelahnya Joseph berangkat dengan mobil Isuzu Trooper tahun 1996 milik keluarga untuk pertemuan di Rancho Cucamonga bersama dengan Charles Chase Merritt yang adalah teman baik dan rekan bisnis terpercaya. Charles adalah seorang tukang las yang sering disewa oleh Joseph untuk membuat air mancur. Catatan ponsel menunjukkan bahwa Joseph pulang ke rumah setelah pertemuan itu dan dia terus menelpon hingga malam hari di pukul 7:47. Kemudian ada rekaman CCTV dari rumah tetangga yang menunjukkan bahwa mobil Isuzu milik keluarga McStay meninggalkan rumah, namun tak terlihat siapa saja yang ada di dalam mobil itu. Dan pada pukul 8:28, Joseph menelpon ke Charles namun langsung masuk ke pesan suaranya. Dan itu adalah panggilan telepon terakhir yang dilakukan oleh Joseph. Keesokan harinya terkait dengan kerabat dan rekan kerja yang tidak melihat Joseph, Summer dan anak-anak mereka memutuskan untuk mampir di rumah keluarga McStay. Dia menemukan anjing keluarga berada di luar dengan makanan di mangkuk mereka. Ini membuat mereka yakin bahwa keluarga tersebut mungkin pergi keluar kota dan telah meminta seseorang untuk merawat anjing-anjing mereka. Pada tanggal 8 Februari, mobil Isuzu keluarga McStay diderek karena pelanggaran parkir dari tempat parkir mal dekat dengan perbatasan Meksiko, berjarak sekitar 112 km dari rumahnya. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan dari keluarga McStay. Pada tanggal 13 Februari, saudara laki-laki Joseph yang bernama Mike mendatangi rumah keluarga McStay. Dia tidak menemukan adanya tanda-tanda aneh atau telah terjadi sesuatu. Namun dia melihat ada jendela yang terbuka sebagian dan dia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah tidak ada seorang pun dan Mike mengira semuanya dalam keadaan normal. Meskipun
ada beberapa hal yang berantakan karena renovasi yang sedang berlangsung. Namun di malam harinya, Mike menerima telepon dari Animal Control yang berencana membawa anjing-anjing keluarga McStay karena mereka telah ditinggalkan di luar tanpa makanan selama lebih dari seminggu. Ternyata petugas dari Animal Control telah datang dan memberi makan anjing, bukanlah seseorang yang dimintai tolong oleh pasangan McStay. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sehingga Mike menelpon polisi dan melaporkan hilangnya adik dan juga keluarganya. Pada tanggal 15 Februari, petugas tiba di rumah keluarga McStay dan meminta surat perintah penggeledahan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari. Penggeledahan di rumah tersebut tidak menemukan adanya bukti adanya perkelahian. Namun tampaknya ada beberapa indikasi bahwa keluarga tersebut pergi dengan tergesa-gesa atau berpikir kalau mereka akan pergi sebentar saja. Terlihat ada sekotak telur dan sayuran yang tertinggal di atas meja dapur. Dan juga ada 2 mangkok kecil popcorn yang terletak di atas sofa. Tetapi masih belum ada bukti untuk menentukan kemana keluarga itu pergi atau mengapa mereka pergi. Penyelidik melihat ke dalam mobil yang ditemukan dan di sana mereka menemukan pemandangan normal di dalamnya. Ada mainan, car seat, dan tidak ada tanda-tanda kejahatan yang telah terjadi. Tetapi fakta bahwa keluarga McStay telah meninggalkan mobilnya 4 hari setelah menghilang dari rumah dan mobil itu ditinggalkan begitu dekat dengan perbatasan Meksiko sungguhlah aneh. Selama penyelidikan itu diketahui di sekitar pukul 11 malam pada tanggal 8 Februari 2010, kurang dari 2 jam setelah mobil diparkir di tempat parkir mal, rekaman CCTV menunjukkan satu keluarga yang menyerupai keluarga McStay berjalan melintasi perbatasan Meksiko. Tertangkap kamera seorang laki-laki dewasa dan seorang anak berjalan di depan seorang perempuan dewasa dengan anak lainnya. Penampilan fisik seperti tinggi dan berat badan dalam video itu tampaknya cocok dengan keluarga McStay. Anggota keluarga memiliki reaksi beragam ketika mereka dipanggil untuk membantu mengidentifikasi orang-orang dalam video itu. Mereka mengenali Summer dan kedua anaknya, tetapi ibu Joseph mengklaim bahwa jika pria dalam video tersebut adalah Joseph, rambutnya akan terlihat jauh lebih lebat. Orang-orang yang terekam dalam video itu berpakaian serupa dengan keluarga anak McStay dan menutupi kepala mereka dengan topi yang biasanya mereka pakai. Namun beberapa anggota keluarga tidak yakin bahwa pria dalam video itu adalah Joseph. Pihak keluarga mengatakan bahwa tidak ada penarikan uang dari rekening bank keluarga McStay jika mereka melakukan perjalanan. Uang di rekening tetaplah utuh setelah mereka menghilang. Namun penyelidik tetap yakin kalau keluarga dalam video tersebut adalah keluarga McStay. Penyelidik mengira keluarga tersebut berjalan dengan sengaja melintasi perbatasan tanpa rasa tekanan. Tetapi saat catatan paspor keluarga itu diperiksa, penyelidik menemukan bahwa Joseph memegang paspor sah yang belum pernah digunakan sebelum atau setelah hilangnya keluarga mereka. Bahkan keluarganya menyatakan bahwa paspor Summer telah habis masa berlakunya dan dia belum mengajukan untuk perpanjangan. Selain itu penyelidik menemukan salah satu akte kelahiran tertinggal di rumah yang membuat perjalanan ke Meksiko menjadi tidak mungkin dengan dokumen yang tidak lengkap. Yang mengejutkan penyelidik juga menemukan bahwa Summer mengubah namanya beberapa kali sepanjang hidupnya. Dan hal ini memunculkan sejumlah teori bahwa Summer mungkin bertanggung jawab atas hilangnya keluarganya. Tetapi teori ini tidak pernah terkonfirmasi. Meskipun Summer menggunakan nama yang berbeda, tidak ada catatan paspor dengan nama lainnya. Keluarga McStay diperkirakan melakukan perjalanan secara sukarela ke Meksiko, di mana pencarian yang dilakukan oleh penyelidik menemukan dari komputer keluarga hal-hal yang menguatkan teori ini, termasuk pelajaran bahasa Spanyol dan dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak jika bepergian ke Meksiko. Seluruh kasus ini membuat pihak berwenang dan orang-orang terkasih dari keluarga tersebut merasa bingung. Potongan teka-teki ini akhirnya bersatu pada tahun 2013. Rekan bisnis Joseph, yaitu Charles, yang adalah orang terakhir yang dihubungi Joseph pada tanggal 4 Februari 2010, menjadi fokus penyelidikan. Catatan negara menunjukkan bahwa Charles memiliki hukuman kejahatan karena perampokan dan menerima barang curian.
Di tahun 2001, dia pernah dihukum karena pencurian peralatan pengelasan dan pengeboran senilai $32.000. Pada tahun 2013, Charles akhirnya mengakui bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 1 jam bersama Joseph di hari hilangnya keluarga McStay. Tetapi dia lulus tes poligraf dan mengklaim tidak mengetahui apapun yang dapat membantu untuk memecahkan misteri hilangnya keluarga tersebut. Charles telah diketahui sebagai teman dekat keluarga McStay yang membuat ayah Joseph merasa yakin kalau dia tidak bersalah. Karena dia merasa kalau putranya itu tidak mungkin salah menilai orang. Pada bulan April 2013, Departemen Sheriff San Diego menyerahkan kasus ini ke FBI dan butuh waktu lebih dari setengah tahun untuk bisa menyelesaikan kasusnya. Terobosan besar terjadi pada tanggal 11 November 2013 saat seorang pengendara sepeda motor off-road sedang berkendara melalui wilayah Gurun Mojave di San Bernardino, berjarak sekitar 1 jam di utara rumah keluarga McStay. Dan dia menemukan sisa-sisa kerangka manusia di dekat jalan antar negara bagian. Dia menemukan sisa-sisa manusia itu dimakamkan di 2 kuburan dangkal di gurun dekat Victorville, California. Selain itu juga ditemukan palu godam seberat 1,3 kg di dalam kuburan itu. 2 hari kemudian berhasil diidentifikasi bahwa jenazah Joseph telah dikuburkan bersama Joseph Jr., sedangkan Summer dikuburkan bersama Gianni. Mereka semua menderita patah tulang tengkorak dan palu godam diyakini telah digunakan sebagai senjata pembunuhan. Penyelidik yakin keluarga tersebut meninggal karena trauma benda tumpul yang terjadi di dalam rumah mereka, tetapi menolak untuk membahas secara spesifik tentang insiden kematiannya atau motifnya. Dalam konferensi pers, Mike menyatakan bahwa ini memberikan keluarga kelegaan karena telah menemukan keluarga adiknya. Namun dia menyatakan masih bingung siapa yang telah membunuh mereka karena mereka tampaknya tidak memiliki musuh. Fokus penyelidik kembali ke Charles Chase Merritt dan dalam penyelidikan lebih lanjut menghasilkan bukti yang memperkuat keterlibatan Charles dalam kasus ini. Polisi menemukan bahwa ponsel milik Charles berada di dekat lokasi kuburan pada tanggal 6 Februari 2010, tak lama setelah terakhir kalinya keluarga McStay terlihat. Bukti DNA yang lebih memberatkan juga ditemukan di roda kemudi dan persneling mobil keluarga McStay yang ditinggalkan di dekat perbatasan Meksiko. Dan hasil dari pemeriksaan DNA itu cocok dengan milik Charles. Terlebih lagi ditemukan cek palsu di mana dia menuliskan cek berjumlah $21.000 di rekening bisnisnya bersama dengan Joseph setelah Joseph menghilang. Diketahui Charles menggunakan uang itu untuk kecanduan judinya di kasino terdekat di mana dia akhirnya kehilangan ribuan dolar. Pada tanggal 5 November 2014, penyelidik dari Departemen Sheriff San Bernardino County menangkap Charles sehubungan DNA-nya yang ditemukan di dalam mobil keluarga McStay. Penangkapannya diumumkan pada tanggal 7 November dan dia didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan. Jaksa wilayah memperkirakan kalau dia akan mendapatkan hukuman mati jika terbukti bersalah. Persidangannya baru dimulai hampir 5 tahun setelah dia ditangkap karena adanya penundaan atau memang mungkin taktik penundaan yang disengaja. Charles berulang kali memecat pengacaranya dan bahkan berusaha untuk mewakili dirinya sendiri di persidangannya pada tahun 2018. Persidangan ditunda sekali lagi sehingga pengacaranya yang baru dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selama tahun-tahun ini, Charles tetap berada di balik jeruji besi tanpa jaminan dan akhirnya persidangannya baru dimulai pada tanggal 7 Januari 2019. Dalam sidang itu, jaksa berpendapat bahwa keserakahan adalah motif Charles melakukan pembunuhan terhadap Joseph, Summer, serta kedua anak mereka. Salah seorang teman Joseph bersaksi bahwa Charles melakukan pekerjaan buruk dan curiga kalau dia telah mencuri uang darinya. Dan salah satu mitra bisnis Joseph juga membocorkan sesuatu tentang Charles kepada polisi. Dia yang bertanggung jawab atas bisnis online produk dari perusahaan Joseph. Dan selama ketidakhadiran Joseph dan sebelum jenazahnya ditemukan, Daniel telah menggunakan dana bisnis untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan. Dan selama waktu itu dia melihat adanya penarikan dana yang aneh pada saat Joseph menghilang yang diambil oleh Charles.
Dia juga mengatakan kepada polisi bahwa Joseph sebenarnya telah mempertimbangkan untuk memecat Charles yang diperkirakan akan menjadi bencana karena kebiasaan berjudinya yang telah menghabiskan ribuan dolar. Charles diketahui telah mengambil lebih dari 70.000 dolar dari rekening Joseph untuk membayar hutang serta tagihan pajak yang belum dibayar yang tagihannya mencapai 30.000 dolar Amerika. Penuntutan menggarisbawahi bahwa memang keserakahan yang memotivasi Charles untuk melakukan pembunuhan brutal ini. Jaksa mengatakan pukulan demi pukulan ke tengkorak anak-anak merupakan pembunuhan yang disengaja. Namun pengacara Charles berargumen bahwa tidak ada bukti fisik yang menghubungkan klien mereka dengan pembunuhan tersebut. Mereka juga menuduh polisi tidak mempertimbangkan tersangka lain dan berpendapat bahwa Charles tidak akan membunuh sahabatnya demi uang. Pada tanggal 10 Juni 2019, setelah persidangan 4 bulan dan 9 tahun setelah pembunuhan keluarga McStay, Charles dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama oleh juri San Bernardino County. 2 minggu kemudian, juri merekomendasikan hukuman mati dan kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, Hakim Pengadilan Tinggi San Bernardino County menguatkan rekomendasi juri dan Charles yang saat itu telah berusia 62 tahun secara resmi dijatuhi hukuman mati karena tindakannya. Charles terus mempertahankan ketidakbersalahannya dan dia bersikeras bahwa dia telah dijebak oleh pihak berwenang dan tim penuntut. Dia mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada pengadilan dan kepada kerabat anggota keluarga McStay. Dia mengatakan kalau putusan hukuman ini telah mengakhiri hidupnya atas kejahatan yang tak pernah dia lakukan. Dia juga menuduh beberapa saksi telah berbohong dan hakim membiarkan hal itu. Dia juga menyatakan rasa cintanya pada keluarga McStay dan tak mungkin melakukan kekerasan terhadap wanita dan juga anak-anak. Saat ini Charles menjalani hukuman mati di penjara San Quentin hingga tanggal eksekusi dijadwalkan. Namun belum ada seorang pun yang telah dieksekusi sejak tahun 2006 di California berdasarkan permintaan gubernur saat ini. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!